Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Musyarofa Syarif dengan NIM 2110307004039, kelas 01 FKKP 006, jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas, Dikas Bidadar Moksada Tangerang. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum farmasi fisika materi kelarutan. Yuk langsung saja ke videonya. Sebelumnya, kalian tahu nggak kelarutan itu apa sih? Kelarutan dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat larut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan secara kualitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Kelarutan dapat dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya yaitu suhu, ukuran zat terlarut, volume pelarut, dan kecepatan pengadukan. Menurut kesetimbangan, larutan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum kelarutan yaitu batang pengaduk, sendok, air, gelas, gula pasir, dan garam dapur. Percobaan pertama yaitu pengaruh suhu pada kelarutan. Masukkan sesendok gula pasir ke dalam gelas yang sudah berisikan setengah gelas air biasa, lalu aduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Jangan lupa catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Selanjutnya, masukkan sesendok gula pasir ke dalam gelas yang sudah berisikan setengah gelas air panas, lalu aduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Jangan lupa catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Percobaan kedua yaitu pengaruh pengadukan pada kelarutan. Siapkan 2 gelas yang sudah berisikan setengah gelas air. Lalu, masukkan sesendok gula ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, pada gelas pertama, aduk gula tersebut menggunakan batang pengaduk hingga larut. Pada gelas kedua, cukup didiamkan. Jangan lupa catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Percobaan yang ketiga yaitu pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Masukkan sesendok garam ke dalam gelas yang sudah berisikan setengah gelas air, lalu aduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Setelah itu, amati hasilnya. Masukkan lagi sesendok garam ke dalam gelas tersebut, lalu aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah itu, amati hasilnya.
Selanjutnya, lakukan hal yang serupa seperti pada sendok pertama dan kedua. Pengaruh suhu pada kelarutan. Gula yang dilarutkan dalam air biasa membutuhkan waktu 1 menit untuk larut, sedangkan gula yang dilarutkan dalam air panas membutuhkan waktu 30 detik untuk larut. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel zat padat pada suhu yang lebih tinggi akan bergerak lebih cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif. Pada percobaan kedua yaitu pengadukan. Gula yang dilarutkan dalam air tanpa diaduk akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk larut. Sedangkan gula yang dilarutkan dalam air dengan proses pengadukan membutuhkan waktu 1 menit untuk larut. Dengan mengaduk, maka partikel zat terlarut semakin bercampur dengan pelarut, sehingga reaksi pelarutan semakin cepat dibandingkan dengan pelarutan tanpa pengadukan. Percobaan terakhir yaitu pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Pada sendok pertama menghasilkan larutan tak jenuh, karena tidak terjadi adanya pengendapan zat terlarut. Pada sendok kedua menghasilkan larutan jenuh, karena ditandai dengan munculnya endapan. Sedangkan pada sendok ketiga, larutan menghasilkan larutan lewat jenuh, yang ditandai dengan adanya endapan zat pada permukaan dasar gelas. Kesimpulan pada percobaan praktikum kelarutan ini adalah: pertama, gula yang dilarutkan dalam air biasa membutuhkan waktu 1 menit untuk larut, sedangkan gula yang dilarutkan dalam air panas membutuhkan waktu 30 detik untuk larut. Kedua, gula yang dilarutkan dalam air tanpa diaduk akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk larut, sedangkan gula yang dilarutkan dalam air dengan proses pengadukan membutuhkan waktu 1 menit untuk larut. Ketiga, sendok ke-1 menghasilkan larutan tak jenuh, sendok kedua menghasilkan larutan jenuh, sendok ketiga menghasilkan larutan lewat jenuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.